anak-anak gizi buruk, ekonomi berarti perempuan. Perempuan tidak boleh memimpin masih melekat kuat di masyarakat. Hal ini membuat kaum perempuan terkendala menyuarakan aspirasi di kursi legislatif. Padahal kursi legislatif bukanlah kursi pemimpin, melainkan menjadi jembatan suara masyarakat dengan pemerintah. Meski kuota 30% telah diberikan untuk perempuan berpolitik, nyatanya perempuan masih belum mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat dan tidak mampu memenuhi kuota tersebut. Praktis pengaruh perempuan di kursi legislatif hampir tak dapat dirasakan. Lalu bagaimana caleg DPR RI Partai Nasdem Desi Fitriani mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk menggantungkan aspirasinya pada wakil perempuan? Lebih baik bahasa Indonesia. Kemarin saya juga pernah nyalek di tahun 2014. Setelah pemilihan kita lihat ternyata dari 13 orang tidak ada satupun anggota DPR RI perempuan. Dan ini sudah 10 tahun lebih tidak ada perempuan di Aceh yang sampai ke Jakarta. Kemudian saya coba tanya sama masyarakat setelah 2014 kemarin. Kenapa perempuan di Aceh yang pemilihnya lebih banyak daripada laki-laki tidak memilih keterwakilan mereka, wakil rakyat mereka perempuan? Jadi mereka bilang, maaf Bu Desi, Kak Desi. Dia bilang, kita kan tinggal di Aceh. Jet, ya benar, Desi bilang. Kemudian kenapa? Kita ini kan sama-sama syariat Islam. Jadi kami tidak memilih perempuan. Kenapa? Karena perempuan tidak boleh jadi pemimpin. Artinya ada salah pengertian, ada miskomunikasi di sini bahwa ternyata pikiran kita bahwa perempuan itu, wakil rakyat itu pemimpin. Akhirnya sekarang yang dilakukan ke gampung-gampung dan ini sudah 5 kabupaten dari 15 dapil. Kemudian di sini mencoba sosialisasikan kepada masyarakat bahwa kami ini DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, caleg DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Pemimpin Rakyat. Jadi kalau mau ada keterwakilan perempuan, kalau bisa perempuan pilih juga perempuan. Siapapun dia, dari partai manapun juga. Karena kita ada 16 partai nasional yang untuk kabupaten dan ada 20 partai lokal yang untuk di Aceh sendiri. Itu kalau bisa yang perempuan, angkat juga perempuan. Nanti siapa yang memperjuangkan perempuan kalau tidak perempuan itu sendiri? Saya lakukan dari kampung ke kampung dan itu alhamdulillah akhirnya mereka mengerti kenapa persepsi mereka bahwa tidak boleh mencari pemimpin perempuan dengan mengatakan bahwa kami itu memang bukan Dewan Pemimpin Rakyat tapi Dewan Perwakilan Rakyat, artinya yang akan menyambung lidah masyarakat, lidah rakyat baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun ke pusat. Artinya setelah itu akhirnya ibu-ibu tuh bilang, oh jadi begitu, jadi memang selama ini pelajaran politik kepada perempuan-perempuan kita khususnya yang di kampung-kampung. Kalau di kota mungkin apalagi di Banda Aceh mungkin ataupun yang kota-kota lainnya itu lebih mengerti kan. Tapi kalau yang di kampung-kampung orang-orang tua itu agak lebih susah. Jadi setelah diberikan informasi kepada mereka akhirnya mereka ngerti, oh iya ya Bu, kita harus cari wakil perempuan. Artinya harus ada perempuan di Aceh yang sudah 10 tahun tidak ada ke pusat, harus ada perempuan Aceh yang sampai ke DPR RI. Ya, setelah diberi pengertian bahwa memang kami adalah wakil rakyat, calon legislatif, dan kemudian akhirnya mengerti bahwa memang harus ada keterwakilan perempuan. Karena yang akan memperjuangkan perempuan ya perempuan itu sendiri. Kalau program kan banyak, kalau misalnya dari tingkat kabupaten, DPRA sampai di pusat banyak program yang akan diberikan kepada masyarakat karena keterwakilan perempuan itu sangat minim. Kalau di Aceh dipukul rata-rata untuk DPRK 5%, kemudian untuk DPRA sekitar 7%, DPR RI bahkan 100% tidak ada perempuan, itu semuanya keterwakilan laki-laki. Artinya memang perjuangan perempuan itu masih terhambat sampai di tingkat provinsi. Ada yang diperjuangkan oleh bapak-bapak kita, tapi kan itu kalau perempuan dengan perempuan kan lebih dari hati ke hati, dari nurani ke nurani. Yang ngerti perempuan kan perempuan itu sendiri. Jadi kalau memang ada yang memperjuangkan ke atas, akhirnya mereka jadi bilang, oh ya Bu, bismillah Bu, katanya. Ibu semangat. Malah mereka bilang ini, Bu, pokoknya Ibu jangan kena lelah ya Bu, ya Kak Desi jangan patah semangat, jaga kesehatan. Bahkan ketika bawa ke kampung-kampung setelah kasih persepsi seperti itu, bagaimana menjelaskan, mereka kasih kue, mereka yang ngasih minum, bahkan ngasih oleh-oleh mau pulang. Malah ada yang ibu-ibu nangis ngasih doa, dibilang itu, ibu nggak bisa bantu apa-apa ya nak, ibu bantu doa aja ya semoga ada perempuan kita yang naik ke pusat. Desi bilang, saya tidak meminta dipilih, tapi paling enggak tolong kasih kesempatan perempuan kami di Aceh ini yang bisa mewakili Aceh, perempuan di Aceh untuk sampai ke pusat.
Ya, memang banyak orang nanya kemarin. Bu Desi kan wartawan perang. Selama ini banyak liputan perang dan juga liputan bencana. Ngapain jadi caleg? Enak mana jadi wartawan perang atau jadi caleg? Desi bilang, enak wartawan perang, susah jadi caleg. Kenapa? Karena dia sudah coba 2014 kemarin. Kalau wartawan perang, kita masuk daerah konflik. Kalau kita tidak hati-hati, kita tidak melihat, tidak pakai feeling, menjaga kameramen, menjaga kita sendiri, mati. Tapi kita siap untuk itu. Karena masuk daerah peperangan, liputan kayak liputan main-mainan. Tapi kalau mati beneran. Tapi kalau nyalek ini mental. Kalau mau dipikirin, mau dibawa ke hati, sakitnya tuh di sini. Bukan karena masalah kalah atau menang, bukan. Tapi ketika kita masuk ke kampung-kampung, asli ini masuk kampung sini kan, oh tenang Bu Desi, pokoknya kami 100 suara buat Bu Desi. Tenang Kak, kami segini. Pokoknya kalau kita masuk itu mereka kasih senang. Tapi begitu kita keluar, ada caleg DPR RI masuk lainnya, dia bilang apa itu nggak ngasih apa-apa, kenapa begini. Tapi kan ini adalah bagian dari dunia politik. Jadi dalam politik itu memang kita harus siap mental juga kita harus apa yang kita mau pikirkan, apa yang kita bawa. Tapi memang kalau caleg-caleg kan selama ini kan kebiasaannya suka, pokoknya kalau saya terpilih nanti saya akan kasih ini, kasih janji-janji seperti itu. Kalau di sini nggak mau. Kenapa? Kalau kita mau jadi wakil rakyat, kita bukan berjanji seperti itu. Kalau menurut saya. Kenapa? Karena kalau kita jadi wakil, apa yang ada di masyarakat kita jemput bola. Kita mau ngapain sama-sama. Dan itu yang dilakukan ke kampung-kampung. Jadi Desi bilang kalau kita ini kalau kita mau jadi mencari wakil rakyat, cari yang dekat, cari yang mau kenal. Biarpun jauh, walaupun banyak daerahnya, paling nggak kan tatap muka, tak kenal maka tak sayang. Kalau nggak dikenal, nggak disayang, gimana mau dipilih? Belum jadi anggota dewan tidak mau masuk kampung-kampung, gimana kalau udah jadi anggota dewan? Artinya kalau kita mau sama-sama kerja kayak tarik pukat. Ya, kan banyak orang bilang, Bu, nanti kalau Ibu kepilih, kalau udah ke pusat, apa Ibu masuk kampung kami? Jadi cara yang Desi lakukan adalah ketika kita masuk kampung, kenapa Desi minta masyarakat itu menulis? Desi selalu bikin buku setiap hari, ke kampung mana, kemudian di desa apa, kemudian ada berapa orang, kalau bisa kita catat nomor sama namanya, artinya bahwa apa? Kalaupun nanti kan kita biasanya sudah setelah pemilihan, kan ada suara yang kita dapat, dan itu kan ketahuan berapa yang milih kita siapa, di mana, di kampung mana, yang kita datangi milih kita atau tidak, bukan karena untuk itu bukan, tapi sebagai data bahwa saya harus berterima kasih dan itu amanah. Tapi setelah melihat kondisi di lapangan, kemudian saya putarkan video bagaimana cara pencoblosan, ada 5 kertas suara, apa yang mereka lakukan datang ke TPS, kemudian sampai mereka mengambil 5 kertas suara, bagaimana pencoblosan, kemudian mencelupkan jari dan keluar, dibutuhkan waktu sekitar 11 menit. Tapi juga ada yang nanya, kalau lebih dari 11 menit boleh nggak? Boleh, dibilang tidak ada larangan, tidak ada aturan itu. Tapi ketika dilakukan sosialisasi seperti itu. Nah artinya dengan itu masyarakat jadi mengerti bagaimana dengan pencoblosan, apa gunanya keterwakilan perempuan. Karena yang akan menyalurkan aspirasi perempuan, tahu memperjuangkan perempuan adalah perempuan itu sendiri.